kita bersama-sama hari ini masuk ke seri 14 seri khotbah ini dan sudah masuk ke bagian yang ke-8 ya, kalau tidak salah secara urutan. Dan hari ini saya mengajak kita berjalan bersama-sama dalam perjalanan rohani ini dengan tema membuka mata untuk visi Tuhan. Nah, apa itu membuka mata untuk visi Tuhan? Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur, ya. Kita lihat bersama-sama. Baik. Mazmur 119 ayat 18. Di rumah masing-masing kita juga ikut membacakan, perkatakan ayat ini biar telinga kita juga dengar. 1, 2, 3. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Saya ambil satu terjemahan yang lebih sederhana lagi. Dikatakan, bukalah mataku sehingga aku boleh melihat hal-hal ajaib dari Tauratmu. Saudara, keajaiban, hal-hal ajaib yang diinginkan oleh pemazmur bukan seperti selama ini yang hanya dikenal dengan sebutan kalau sembuh dari sakit, kalau pulih, kalau mujizat, kalau hal-hal yang seperti spektakuler, kesembuhan ilahi, itu keajaiban. Saudara, kalau lihat di dalam Alkitab, Mazmur 119 ayat 18, yang disebut keajaiban itu, ya, itu firman Tuhan. Saudara, Musa menulis kitab Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau bukan Tuhan bertindak dengan ajaib atas keputusannya untuk memberitahu kita dunia ini bagaimana terjadi, tidak ada yang tahu bagaimana penciptaan awalnya. Karena manusia saja diciptakan hari terakhir. Semua awalnya diciptakan. Bagaimana manusia bisa tahu apa yang diciptakan Tuhan dikaryakan? Karena itu Tuhan memberikan wahyu kepada Musa sehingga Musa bisa menuliskan, menyatakan semua yang Tuhan ciptakan itu tertulis di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saudara, sehingga kita adalah orang-orang yang paling sebenarnya mengerti dunia itu berawal seperti apa. Dan tidak berhenti di situ. Bahkan sebelum dunia berakhir, kita sudah diberikan namanya kitab Wahyu. Jadi, dari permulaan dunia, Tuhan membukakan rahasia keajaiban bagaimana penciptaan. Sampai berakhirnya dunia. Seperti apa? Tuhan sudah buka. Tapi anak Tuhan biasa-biasa aja tuh. Mungkin banyak anak Tuhan tidak menganggap ini sesuatu yang ajaib. Sedangkan pemazmur berkata apa? Pemazmur berkata begini. Aku itu mau mataku terbuka. Ini bukan mata jasmani ya. Ini mata rohani. Singkapkanlah mataku. Bukan mata jasmani ini. Pemazmur sedang berbicara tentang mata rohani. Supaya dengan mata rohani, dia bisa memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan. Nah, ini penting dibutuhkan mata rohani.
Karena kalau orang tidak punya mata rohani, hanya mata jasmani, tidak bisa menghargai Alkitab. Tidak bisa memandang keajaiban firman Tuhan. Sehingga baca Alkitab sama seperti baca buku lainnya. Ada banyak yang menamakan diri orang Kristen. Tetapi malah baca firman Tuhan itu nggak bisa melihat inti yang Tuhan mau dari kehidupan. Contoh, Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi lihat, dimensi yang Tuhan katakan bukan jasmani. Makanan yang dia pakai, kata makanan, kita dengar, oh itu jasmani. Tapi Tuhan berkata, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau mendekati pengertian Alkitab, membaca Alkitab dengan kedagingan, dengan tubuh jasmani, dan hanya mata jasmani, kita tidak akan bisa mengerti keajaiban dari Taurat Tuhan. Kan kita perlu berdoa. Maka kalau belum dengar firman Tuhan, belum baca Alkitab, kita doa minta Tuhan singkapkan mata rohani kita. Sehingga kita bisa melihat keajaiban dari firman Tuhan. Saudara tahu, malaikat saja pingin tahu. Dikatakan di dalam surat Petrus bahwa rahasia Injil yang tersimpan sedemikian lama itu diinginkan diketahui oleh malaikat. Tetapi kepada saudara dan saya dinyatakan bahwa Injil itu, yaitu Kristus Yesus yang telah datang ke dunia, mati dan bangkit, dan menjadi penebus, itu berita Injil yang murni. Saudara tahu, malaikat ingin tahu hal itu. Tapi nggak disingkapkan. Justru untuk saudara saya disingkapkan. Maka hari ini, di dalam sahabat doa, saudara, kita tidak sibuk untuk hal yang jasmani. Pagi-pagi yang paling sibuk, kalau saudara lihat di komunitas sahabat doa, yang mengenal komunitas sahabat doa, ya sibuknya ya cari handphone, siapin waktu, berdoa minta jaringan internet. Kita menyiapkan diri untuk hal yang namanya makanan rohani. Sebab kita tahu, sepanjang hari yang kita jalani, tanpa tuntunan Tuhan, kita nggak bisa jalan. Tapi Pak Fu, saya jalan. Ada banyak yang berjalan seperti zombie hidup. Biasa berjalan, melakukan kehidupan. Tetapi tidak ada kehidupan rohani di dalamnya. Mari kita lihat. Saudara, berbicara tentang keajaiban Taurat Tuhan, saya lihat firman Tuhan itu disebut apa? Saudara kalau lihat firman Allah disebut di dalam Alkitab itu sebagai janji yang diberikan oleh Allah untuk kita. Itu sebagai perintah yang diberikan. Sebagai pedoman yang diberikan. Sebagai kesaksian dari para nabi dan rasul. Sebagai ajaran untuk kita. Sebagai hikmat yang disediakan bagi kita. Sebagai kebenaran yang menuntun jalan kita. Sebagai keadilan yang membela kita. Sebagai teguran yang memperbaiki kita. Jadi kalau kita lihat begini banyak hal yang diungkapkan tentang firman Tuhan itu. Bisakah kita hidup tanpa firman Tuhan? Nah yang selama ini, kalau belum bersama sahabat doa, lalu 1 tahun terakhir bersama sahabat doa, atau beberapa saat belakang ini bersama sahabat doa, saya berharap sudah muncul kerinduan yang dalam belajar firman sendiri. Setelah belajar di pagi hari, selanjutnya kembali membuka slide-slide-nya, dibaca lagi, diulang. Lalu membuka Alkitab, firman yang berkaitan dengan ayat khotbah, bahkan dipelajari lagi. Nah, waktu khotbahnya sudah upload di YouTube beberapa hari ini, dengarkan ulang lagi. Lalu renungkan di hadirat Tuhan.
Terjadi nggak firman saya dengar itu? Apakah saya terima janji Tuhan pagi ini? Apakah saya terima perintah Tuhan pagi ini? Apakah saya dapat pedoman Tuhan? Apakah saya dapat kesaksian? Apakah saya dapat ajaran yang saya pegang? Saya mendapat sesuatu hikmat untuk persoalan yang dapat solusi. Saya melihat kebenaran, keadilan, teguran. Suatu firman Tuhan diungkapkan kepada kita sedemikian. Nah, kita berjalan butuh ini, saudara. Hidup kita sehari-hari butuh janji Tuhan. Kita butuh berjalan dalam perintah Tuhan. Kita nggak bisa keluar dari perintah Tuhan. Kita butuh manual book pedomannya. Kita perlu ini semua. Saudara, firman Tuhan diberikan sebagai apa? Menghibur kita. Firman Tuhan menyatakan perlindungan untuk kita. Hari-hari ini, saudara, perkatakan Mazmur 91. Hafal. Bacakan Mazmur 91. Tadi Pak Panji menyanyikan lagu Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu Mazmur 91. Semua kata-kata di lagu Mazmur 91 dikasih judul Mazmur 91. Karena lagu itu diciptakan mengambil ayat dari Mazmur 91. Dan nanti habis ibadah ini saya kirimkan lagu Mazmur 91 dengan syairnya. Jadi saudara bisa ngikutin nyanyi ya. Saudara, firman Allah diberikan sebagai penghiburan, perlindungan. Firman itu harta, diceritakan bahwa ada orang yang di ladangnya menemukan mutiara, dia menjual semuanya untuk membeli ladang itu. Saudara, itu patokan hidup. Firman Tuhan itu memberikan kebahagiaan bagi hati dan jiwa kita, ketentraman, sumber jawaban dari segala kebutuhan. Nah, kalau saya sampaikan firman Tuhan sedemikian ini, patokan, janji, perintah, dan diberikan untuk hal seperti ini, ya harusnya anak-anak Tuhan akan memprioritaskan hari mereka mencari penghiburan, mencari perlindungan, mencari harta surgawi ini, mencari ketentraman, kebahagiaan jiwa ini. Sumber jawaban semua ada dalam Alkitab. Tapi biasanya bisa terjadi kalau tidak menyadari bagaimana firman Tuhan diberikan untuk kita sedemikian. Akhirnya mencari sesuatu di luar firman. Sebagai perlindungan. Sebagai penghiburan. Menggantikan firman. Menggantikan yang Tuhan sediakan. Dengan yang dunia sediakan. Ya, karena itu banyak anak Tuhan tidak bertumbuh secara rohani. Kenapa? Malas baca Alkitab. Ngantuk baca firman. Nggak ngerti baca firman. Sedangkan firman Tuhan menyediakan semua ini. Memberikan semua ini. Nah, mari dalam seri mendengar suara Tuhan. Dalam bagian hari ini, saya kembali ingin sampaikan. Pentingnya membaca Alkitab, mendengar suara Tuhan. Kita menyadari firman Tuhan diberikan untuk sedemikian banyak hal. Saudara, hidup kita ini terjadi di dalam alam jasmani ini kejadian-kejadian. Sepertinya ya biasa. Sebenarnya ada tangan yang kuat yang mengendalikan sejarah dunia ini. Berita semalam saya dikirim. Tapi saya masih butuh beberapa berita lagi untuk melihat keabsahannya. Lalu saya mempelajari negara Ukraina. Ukraina di dalam kondisi yang sangat tegang. Ibu kota Ukraina itu Kiev. Kiev itu pernah terjadi kebangunan rohani. Kekristenan yang dahsyat di sana. Tapi hari-hari ini setelah Rusia menganeksasi Crimea, sekarang Rusia
dalam ketegangan yang sangat-sangat memuncak dengan Eropa dan Amerika, diprediksi, dan semalam saya baca prediksi, kemungkinan, dan sangat tidak diharapkan, terjadi perang dunia ketiga. Waktu saya baca berita itu semalam, saya bilang, ini mau kemana dunia ini? Satu hal yang saya tahu, manusia terlalu sibuk membangun menara Babel. Terlalu sibuk dengan pencapaian keberhasilan mereka. Lalu dalam kesombongan keberhasilan pencapaian, seperti menara Babel, mari kita bangun. Kita mau capai kepada Allah. Dengan teknologi dan kemajuan senjata. Lalu keegoisan negara masing-masing menganggap senjata saya lebih kuat. Mari kita adu kuat. Oh, ini wilayah saya. Itu wilayah bukan punya kamu. Nah, kalau satu wilayah diperebutkan dua orang, pasti ribut. Kalau satu barang dua orang mengakui menjadi hak miliknya, pasti ribut. Saudara, mengapa Tuhan di Alkitab mengajarkan kita? Semua adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Karena, saudara, pada waktu barang itu kita akui milik kita, kesehatan kita, harta kita, hidup kita, so tahu nggak? Kita ributnya sama Tuhan, saudara. Ya kan? Kita ributnya sama Tuhan. Kenapa? Milik Tuhan kita akui punya kita. Coba lihat di dunia, kakak adik, handphone. Ini punya saya. Adiknya bilang, ini punya saya. Satu barang, dua orang mengakui miliknya. Terus saya mau tanya, seluruh isi dunia dan semua negara-negara di dunia, semua yang ada di dunia, punya siapa? Punya siapa? Yang bilang punya Tuhan boleh ketik di Zoom. Yang di YouTube boleh ketik. Punya Tuhan kan? Nah, waktu punya Tuhan kita bilang punya kita. Kita ribut sama siapa? Sama siapa? Sama Tuhan, saudara. Itu terjadi. Kalau mobil kita penyok, sedih nggak, saudara? Saya mau tanya, sedih nggak mobil penyok? Sedih. Terus sekarang saya tanya, mobil Pak Lurah penyok, sedih nggak, saudara? Aduh, Pak Lurah saya nggak kenal. Nggak sedih. Kenapa nggak sedih? Karena bukan punya saya, bukan milik saya. Milik Pak Lurah. Lurahnya saya nggak kenal lagi. Betul kan? Kita nggak sedih. Sekarang saya mau tanya. Kalau saudara punya mobil, hilang. Sedih nggak? Sedih, Pak. Mobil saya. Saya mau tanya. Mobil Pak Lurah hilang. Sedih nggak? Enggak. Ya turut prihatin sih, Pak. Turut prihatin. Ya, oke. Sekarang mobilmu ada 6 mobil. Hilang 1. Sedih nggak? Yuk, tetap sedih, Pak. Walaupun 6. Tetap sedih. Kenapa? Karena milikmu. Betul? Milik saudara. Nah, saudara lihat. Ketika milik, kita mengakui itu milik kita. Itu yang jadi masalah. Kalau kita lihat dunia, yang saya katakan barang, saudara. Kalau satu barang kita akui itu milik kita, itu yang jadi masalah. Seisi dunia milik Tuhan. Semua yang saudara kita punya Tuhan. Jadi kalau kita bilang ngaku itu punya Tuhan, selesai, saudara. Mobil penyok Tuhan, mobilmu penyok Tuhan. Sakit. Tuhan saya sakit. Ini anakmu sakit Tuhan. Anak saya sakit aja saya deg-degan. Saya berjuang, saya cari obat saya. Jadi Tuhan tahu tidak keadaan kita? Tuhan tahu. Kita ini milik Tuhan. Dan Tuhan akan bertanggung jawab lebih daripada diri kita bertanggung jawab. Amin. Iya. Sekarang, waktu saya membaca berita, akan terjadi perang dunia ketiga. Kalau masalah Ukraina tidak selesai, itu akan terjadi perang dunia ketiga. Saya mau tanya sekarang. Kita mau apa sekarang, sahabat doa? Mau libur? Bukan libur, makin cari Tuhan. Betul? Kalau perang dunia ketiga, ya kalau jauh di sana nggak bertambah di sini pun, ya udah. Tapi kita tidak mengharapkan perang karena itu korban jiwa. Tapi ekonomi pasti terasa seluruh dunia. Dan saya mau sampaikan inilah kesombongan manusia di dunia.
Kesombongan bahwa saya punya persenjataan hebat, saya lebih hebat dari kamu, dan berperang. Nah, di tengah keadaan dunia sekarang ini, kalau kita baca berita, COVID Omicron belum selesai varian, udah mau perang dunia ketiga. Ini dunia mau apa sebenarnya? Akhirnya saya tanya, bukan dunia mau apa. Kita harus kembali tanya, Tuhan maunya apa dengan dunia ini? Mengapa diizinkan semua ini terjadi? Supaya setiap anak Tuhan kembali sadar. Kita butuh Tuhan. Selama ini kita singkirkan Tuhan. Kita mungkin lihat diri kita hebat, diri kita pencapaian, diri kita kuat, diri kita luar biasa. Tapi sekarang Tuhan tunjukkan, enggak, semua pencapaianmu tidak ada artinya. Nol tanpa Tuhan. Amin. Kita butuh Tuhan. Nah, sekarang saya mau sampaikan mengapa kita harus benar-benar kembali membangun sebuah hidup yang cinta Taurat Tuhan. Saudara, bukti kasih yang mendalam akan Tuhan. Bukti kita ya, mengasihi Tuhan dengan mendalam. Itu terwujud dengan apa? Membaca firman, merenungkan firman, mendoakan firman Tuhan yang kita sudah baca. Kalau ada anak Tuhan bilang, dia cinta Tuhan. Lalu nyanyi lagu, ku mau cinta Yesus selamanya. Ada baca firman nggak? Tahu perintah Tuhan? Nggak tahu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ada merenungkan firman nggak? Nggak pernah. Meskipun badai silih berganti. Nggak usah badai silih berganti. Nggak usah sampai badai di luar. Cuma di rumah 10-15 menit, setengah jam baca Alkitab aja nggak bisa. Mau hadapin badai di luar. Meskipun badai silih berganti. Wah, saudara, apabila kasih akan firman, apabila kasih akan firman Tuhan bertumbuh dalam diri kita, maka kita disebut bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran. Tapi bagaimana kita bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran? Kita harus punya kasih akan firman Tuhan. Bagaimana kasih akan firman Tuhan itu sebenarnya menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Seorang yang tidak pernah mau dengar-dengaran sama Tuhan, tidak mungkin bisa dia mengerti isi hati Tuhan. Ya. Hari-hari ini dalam pembahasan firman Tuhan, saya terus mengingatkan Alkitab itu harta yang begitu berharga. Sangat berharga. Saudara, mungkin ya, saya menemukan seorang nenek yang membaca Alkitab pakai kaca pembesar. Susah sekali bacanya. Bersyukur kita mata yang masih sehat. Ada yang sudah tidak bisa membaca Alkitab karena gangguan mata, memakai audio, mendengar. Tapi punya hati mencari firman. Tapi kalau yang menghabiskan hidup di dunia seolah-olah hidup itu cuma sisa, hanya kegiatan, hanya menanti umur untuk dijalankan, diisi hari-hari dijalankan. Ya, pokoknya jalanin hidup saja. Tanpa rasa haus akan firman Tuhan. Saya bilang itu kekristenan yang tidak layak dijalankan. Kalau kita menjadi orang Kristen dan bangga disebut orang Kristen hanya karena kita sudah dibaptis. Hanya karena kita punya kartu anggota. Lalu pendeta kita nggak tahu. Di rumah Alkitab kita sampai berdebu. Bahkan selama masa COVID 2 tahun lebih ini. Begitu banyak waktu kita tidak punya target untuk menggali firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Saya bilang sayang. Kejadian COVID di dunia ini tidak membuat kita lebih baik. Tapi kalau saya lihat anak-anak Tuhan dengan kejadian COVID ini. Mencari Tuhan. Memiliki persekutuan rohani. Memiliki hari mendekat kepada Tuhan. Pagi bangun cari Tuhan. Malam menyembah Tuhan. Punya waktu. Tujuan Tuhan melalui COVID tercapai atas keluarga saudara. Amin saudara. Iya. Nah. Yuk. Ini indikator. Orang mengasihi Tuhan apa tidak. Ya. Sekarang. Bagaimana kita bisa mendapat visi Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan kita
untuk suatu kebetulan. Tuhan tidak pernah menciptakan kita karena kebetulan. Firman Tuhan di Mazmur berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan perbuat dan aku benar-benar menyadarinya. Sejak di dalam kandungan orang tua kita, Tuhan sudah membentuk kita. Tuhan punya visi untuk hidup saudara dan saya. Tuhan punya visi untuk saudara dan saya ketika menaruhkan kita di sahabat doa. Tuhan juga memberikan visi ketika saya memulai sahabat doa. Dan itu yang harus kita dapat kita tahu. Demikian juga hidup pribadi kita. Untuk rumah tangga kita, untuk keluarga kita. Kita punya visi yang dari Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana mendapatkan dan mengetahui visi dari Tuhan? Saudara, yuk di saat teduh, mari kita bertanya gini. Waktu kita berdiam diri, kita doa. Tuhan, apakah ada yang ingin Tuhan katakan kepada saya? Maaf ya, bukan hanya besar luar. Tuhan ya. Tuhan, apakah ada yang ingin Tuhan katakan kepada saya? Tuhan, apakah ada sesuatu yang perlu saya ketahui tetapi tidak terpikirkan oleh saya? Saudara, kalau dua pertanyaan ini kita ajukan di dalam doa, maka kita tidak buru-buru selesai doa. Karena apa? Tuhan, apakah ada yang ingin Tuhan katakan kepada saya? Berarti kita bukan hanya berdoa. Di dalam saat teduh, kita harus satu hal. Baca firman. Karena dengan membuka Alkitab, membaca Alkitab, kita menemukan ayat-ayat yang dihidupkan oleh Roh Tuhan. Bicara sama kita. So, ketika kita berkata, Tuhan, apakah ada sesuatu yang perlu saya ketahui tetapi tidak terpikirkan? Tuhan bisa memberikan hikmat. Lihat ayat ini ya saudara. Yakobus pasal 1 ayat 5. Akan tetapi, jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang dengan murah hati memberi kepada semua orang tanpa mencela. Dan itu akan diberikan kepadanya. Saudara, ini undangan untuk saudara saya. Bagi saya. Saudara, seorang yang membaca firman Tuhan dan membiarkan firman menuntun hidupnya dalam mengambil keputusan. Orang itu lebih pintar dari profesor. So, saya ngakui orang pintar bukan hanya akademis. Maaf kalau ada profesor di sini. Engkau profesor mungkin di bidangmu engkau hebat. Tetapi yang namanya firman Tuhan, ini adalah buku, ini ada suara, ini adalah pikiran Tuhan, isi hati Tuhan. Ini isi hati Tuhan di surga yang ditaruh di dunia. Jadi kalau kita mengenal isi hati Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kita lebih bijaksana. Saya menemukan orang baca Alkitab ya. Saya bertemu dengan pribadi-pribadi yang saya tahu membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Saya ketemu hidup orang-orang begitu, saya udah lihat. Itu bijaksana yang luar biasa. So, kalau dengar bagaimana listrik ditemukan. So, tahu listrik, tiang listrik kayak seperti salib ya. Bagaimana di tiang listrik itu ketika kabel itu ada, lalu ada satu kayak batu putih begitu, kayak keramik putih itu penemuannya itu dari mana? Waktu menemukan listrik, tapi bagaimana listrik disalurkan ke rumah-rumah, itu begitu bingung, karena itu berbahaya. Kalau tidak hati-hati, listrik bocor bisa membuat orang sekitarnya mati. Bagaimana itu? Nah, saudara, di sini ada Bapak Sudarmaya, ya kan? Tahu tuh soal listrik. So, waktu saya mempelajari tentang sejarah listrik, bagaimana dialirkan, itu seorang anak Tuhan yang dia datang berdoa sama Tuhan. Sampai suatu hari dia pergi ke tanah perjanjian. Misalnya, dia ketemu satu perkamen yang tua. Satu batu, dia pikir batu biasa. Dia bawa pulang ke Amerika, dia masuk laboratorium, dia teliti itu barang. Dan Tuhan tuntun dia hikmat demikian. Dia baru tahu. Ternyata untuk mengantar listrik. Dan listrik itu tidak turun ke tiangnya. Dan itu aman buat masyarakat. Itu harus pakai kandungan yang seperti itu. Sehingga waktu kabel itu dililitkan, diantar ke rumah-rumah. Sebuah negara tersambung sedemikian.
itu tidak mengakibatkan kematian dan tidak merusak sekitarnya. Dan pengantar listrik itu paling bagus kalau pakai alat itu. So tahu kan zaman dulu tiang listrik, ada yang tahu? Kalau tahu boleh ketikin dikasih tahu saya. Namanya apa itu? Kayak kami putih itu di tiang listrik, tahu kan? Itu lewat doa, saudara. Datang sama Tuhan. Dia berdiam di hadapan Tuhan. Dia cinta Tuhan. Dia tanya sama Tuhan. Tuhan bilang, saya nggak ngerti menemukan gimana caranya ini. Dan Tuhan bukakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya tidak tahu masalah apa yang kita hadapi. Pergumulan apa yang kita hadapi. Tapi saya percaya. Dalam firman Tuhan ada jawaban. Jadi yuk. Baca firman Tuhan. Untuk menemukan apa yang Tuhan ingin katakan kepada saudara. Amin. Baca firman Tuhan. Untuk temukan apa yang Tuhan mau bicarakan sama kita. Soalnya nggak bisa. Kalau mau Tuhan bicara tapi nggak mau baca firman Tuhan. Setiap masalah ada jawaban di dalam Alkitab. Itu yang saya percaya. Saudara harus membaca, mempelajari, menghafal bahkan. Dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam Israel, teladan telah diberikan. Yaitu apa? Semua anak yang sebelum umur 12 harus khatam firman Tuhan. Mereka disebut anak bar mitzvah, anak Taurat. Jadi orang-orang Yahudi sebelum umur 12 tahun, mereka harus diuji. Maka selalu lihat titik di mana Yesus umur 12 tahun berbicara dengan ahli Taurat di Bait Allah. Itu memang satu titik umur yang menyatakan orang Yahudi itu disebut anak bar mitzvah ketika umur 12 tahun. Mereka harus pelajari Taurat. Nah, anak kita zaman sekarang apa? Main game. Anak kita sekarang apa? Main PUBG. Anak muda sekarang apa? Tembak-tembakan di handphone. Nah, generasi ini kalau di hadapan Tuhan, kalau Tuhan lihat ke dunia seperti apa ya, hati Tuhan sakitnya, sedihnya. Saya berdoa, tentu nggak semua anak seperti itu. Masih ada keluarga-keluarga yang baik yang mendidik anak dengan baik, mendidik cucu dengan baik. Dan saya berdoa, sahabat doa di tempat ini adalah keluarga-keluarga yang sedemikian, yang mendidik anak dan cucu dengan baik. Tapi bagaimana mendidik? Mulai dari diri kita. Mulai dari kita jadi contoh. Kalau kita menjadi orang tua yang pernah dilihat anak membuka Alkitab baca. Yang dimana anak pernah dengar orang tua berkata, jangan ganggu papa mama ya. Kenapa Pak? Papa mau masuk kamar. Mama mau masuk kamar. 1 jam. Papa dia bingung. Kenapa tiap hari jam segini di kamar sih? Cucu kita pingin tahu anaknya. Saya pingin tahu ada apa sebenarnya. Lalu kita bilang, ini nih kalau mau lihat. Kalau papa mama di kamar. Papa diem sendiri. Papa bilang jangan ganggu. Papa lagi baca buku ini nih. Dia ingat. Oh ya. Dia tahu. Tapi kalau orang tua sendiri nabung-nabung uang. Bahkan pakai kartu kredit cicil PlayStation 5. PS5. Pasang di kamar. Main PS. Ya anaknya ingatnya ya itu. Kita mau taruh ingatan apa di anak kita? Dan pertanyaan saya. Adakah anak cucu kita dari mulut mereka berkata seperti John Wesley sama Charles Wesley yang berkata. Kalau mama kami berdiam. Taruh celemek di mukanya. Itu artinya jangan diganggu. Kita sudah tahu. Dia lagi berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya rumah nggak ada tempat berdiam. Anak 18. Dia caranya begitu. Nah, apakah anak kita ada yang tahu kebiasaan rohani kita? Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Saudara, 1 menit renungkan pertanyaan ini. Adakah anak cucu kita, menantu kita, tahu kebiasaan rohani kita? Pertanyakan ini. Koreksi diri kita. Ngomong sama Tuhan. Tuhan. Ataukah anak cucu saya tahu pokoknya jam 8 saya buru-buru pergi buka toko. Pokoknya anak saya tahu saya nggak boleh diganggu kalau jam segini saya ini. Boleh, kita harus bekerja. Saya tidak bilang tidak bekerja. Saudara harus punya bekerja. Saudara bagus punya kebiasaan. Anakmu tahu engkau olahraga kau jam berapa pagi. Dia tahu kebiasaanmu anakmu. Pertanyaan saya dari semua kebiasaan. Baik makan, minum, olahraga, bertemu teman, main, nonton.
apakah ada kebiasaan rohani yang anak mau tahu dari hidupmu?